Hai semua, kenalin nama aku Elisia Gloria dari SMA SDH Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan ke kalian tentang sejarah Kerajaan Tarumanagara. Jangan lupa dinonton sampai habis ya. Kalian pasti pernah baca di SD dong, salah satu kerajaan Hindu terkenal yang namanya Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang didirikan di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak di Banten. Kerajaan Tarumanagara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan sejarah dan artefak di sekitar kerajaannya. Nah, dari sini nih mereka tahu kalau misalkan Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Kalian tahu nggak sih kalau nama Tarumanagara itu diambil dari kata Taruma dan Nagara? Nagara artinya kerajaan atau negara, sedangkan kata Taruma diambil dari salah satu sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu namanya Sungai Citarum. Setiap kerajaan yang pernah berdiri pastinya punya peninggalan dong. Nah, kalau kerajaan Tarumanagara ini biasanya peninggalannya itu berupa prasasti. Dan prasasti yang ditemukan itu dinamain sesuai dengan lokasi temuannya. Beberapa prasasti yang ditemukan dan juga menjadi salah satu bukti kalau kerajaan Tarumanagara itu adalah prasasti Ciaroten, prasasti Pasir Koleangkak, prasasti Kebon Kopi atau Tapak Gajah, prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Cianten, dan prasasti Cidanghyang atau prasasti Munjul. Buat kalian yang nggak tahu prasasti itu apa, prasasti itu adalah piagam atau dokumen yang ditulis di atas bahan yang keras dan tahan lama, biasanya itu berupa batu. Kalian pernah mikir atau nanya-nanya nggak sih, kenapa di beberapa prasasti peninggalan kerajaan Tarumanagara itu ada cap kakinya? Nah, cap kaki itu adalah cap kaki dari Raja Purnawaman. Nah, cap kaki itu melambangkan kekuasaan raja yang berkuasa atas tempat ditemukannya prasasti tersebut. Semasa berdirinya Kerajaan Tarumanagara hanya mengalami kejayaan selama 3 kali. Sedih banget ya. Dan masa keemasan Tarumanagara itu dipimpin oleh Raja ketiga. Ayo, tahu nggak siapa? Yap, namanya Raja Purnawaman. Kira-kira gini nih gambaran raja yang dulu membawa kejayaan kepada Kerajaan Tarumanagara. Gagah banget ya. Keberadaan Kerajaan Tarumanagara ini juga sudah dibuktikan loh oleh salah satu catatan perjalanan Fahiem yang merupakan penjelajah dari negeri Cina dan menuliskan di bukunya yang berjudul Fa Cao Chi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tersedih, yaitu masa runtuhnya Kerajaan Tarumanagara. Runtuhnya kerajaan pertama di Pulau Jawa ini disebabkan oleh Raja ke-13, yaitu Tarusbawa dari Sunda, yang merupakan menantu dari putri sulungnya Raja Linggawarman. Banyak usaha yang dilakukan oleh Tarusbawa untuk mengembalikan eksistensi Tarumanagara, namun sayangnya semua strategi yang dilakukan malah membuat Tarumanagara semakin tenggelam. Duh, kasihan ya. Karena sudah putus asa, akhirnya Tarusbawa mengubah Tarumanagara menjadi sebuah kerajaan baru bernama Kerajaan Sunda. Alhasil, Kerajaan Galuh memisahkan diri dari Kerajaan Kendan yang tadinya merupakan wilayah Tarumanagara. Setelah pemerintahan Tarusbawa, Tarumanagara belum runtuh, tetapi hanya terbagi menjadi 2 saja dengan perbatasan Sungai Citarum. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang mendukung keruntuhan Kerajaan Tarumanagara, terutama Kerajaan Majapahit. Beberapa faktor lainnya adalah mereka memberikan ekonomi kepada raja-raja di bawah Kerajaan Tarumanagara yang diberikan pada raja sebelumnya. Nah, kira-kira gini nih cerita berakhirnya Kerajaan Tarumanagara. Sedih sih, tapi itulah yang terjadi waktu itu. Oke, kalau gitu sampai sini dulu ya videoku. Makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan maafin aku kalau misalkan mungkin ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Sampai nanti lagi. Bye!